negara yang terbaik adalah negara kita. Sak maju-majune Korea lah dudu Indonesia. Jadi tetap ora mutu nek kae ya toh. Sing mutu itu tetap Indonesia ngono ya. Ini caranya. Jadi rasa tenang dan insya Allah pun insya Allah tidak ada masalah. Ya tidak ada masalah. Ada sedikit mercon-mercon kecil ya, tapi tidak sampai tingkat bom, tidak sampai tingkat sampioh, tidak sampai tingkat perang saudara. Memang Indonesia ini hanya bisa dirubah oleh 4 hal. Nek arep berubah tenan iki memerlukan 4 hal. Nek ming mergo elek kabeh urung karuan berubah. Nek mergo kafir kabeh urung karuan berubah. Nek mergo maling kabeh koruptor ora kepitung ora mungkin berubah. Karena itu bagi rakyat Indonesia masih masalah ringan. Pembusukan separah apapun tidak busuk-busuk. Karena kita sudah bisa menjadi uget-uget, bisa hidup dalam mayat, bisa hidup di dalam bangkai. Yang bisa merubah Indonesia hanya 1 revolusi besar. Dan itu tidak mungkin terjadi di Indonesia. Revolusi besar itu artinya ada kumpulan rakyat yang bergelora menggulingkan pemerintahannya. Dan itu tidak akan terjadi di Indonesia. TNI juga tidak mungkin berontak seperti itu, Polri apalagi tidak mungkin ya. Terus sing nomor loro sing bisa merubah Indonesia ki nek ono endemi atau epidemi penyakit menular secara massal di seluruh Indonesia, baru kok bisa berubah. Karena kita akan kita akan hancur lebur luar biasa. Dan kita mohon tidak usah terjadi itu, mohon pada Allah. Nomor 3 nek ono bencana alam geden-geden, orang ming kaya Merapi, orang ming gempa Bantul tok, apa Poso, apa Lombok ya, atau tsunami Aceh tok. Nek tsunami sak pulau Jawa, kuwi berubah Indonesia. Ane ya semoro apa tsunami sak pulau Jawa. Nek tsunami mungkin hanya bisa sekolah kidul. Nek sekolah orang mungkin tsunami geden-geden, mengalami kricik-kricik. Nek sekolah kidul, nek nganti ana tsunami sekolah kidul, yo iso kae bukit-bukit yang menghalangi tsunami itu. Nek nganti tsunami tenan, berarti sak pulau Jawa tenggelam, dan insya Allah itu tidak mungkin terjadi secara hitungan biologi dan alam. Itu nomor 3. Nomor 4, kalau ada perang saudara kayak zaman 1965, ke zaman kemerdekaan, ada bentrok massal satu sama lain, dan ini Bu Kapolsek ini yang harus kita hati-hati. Mulanya saiki sapa wae sing karo aku ora entuk ngetok-ngetok kele miring nengen paling miring kiwa, kowe milya sakarepmu kiwa potengen siji apa loro. Ning dalam kehidupan sehari-hari kowe menjadi orang yang menengahi semuanya, orang yang umatan wasaton. Khairul umuri awsatuha, kowe sing dedeg di cakrawala, dedeg di katilustiwa. Ora entuk nyetok-nyetok kelemu milih kidul apa milih lor, gitu ya. Jadi Anda menjadi perekat umat. Sapa wae sing karo aku berarti Anda nasionalis sejati. Kowe ora tega karo sing iki, kowe ora tega karo sing kae. Kan gitu ya. Oke. Jadi ini insyaallah mudah-mudahan kita jaga bersama buka proses, jangan sampai ada bentrok horizontal. Karena saiki nek faktane ning dhuwur pecah kabeh, orang sing ora pecah. Semua parpol rata-rata pecah, betul enggak? Semua organisasi rata-rata pecah. Persibaya wis dadi 3 lho, ya. Arema dadi 2. Jogja musuh Sleman wis bentrok. Gimana? Jadi segmen-segmen ini terkeping-keping terpecah-pecah kecuali Maia. Ya, Maia bagian evakuasi, bagian mendinginkan semuanya, karena kita adalah duduk, berdiri, berjalan sebagai Indonesia. Indonesia berarti kabeh ana ning jerone awakmu, kabeh kok toto ning jero awakmu, kabeh kok sayangi, kabeh kok tresnani. Ada bentrok macam-macam biasa dalam kehidupan kehidupan manusia, tapi kita jaga jangan sampai api membara sampai membakar seluruh Nusantara. Kita semua siap untuk menjadi pemadam kebakaran, kita semua siap untuk menyayangi siapa saja tanpa peduli. Bahkan di Maia kita tidak hanya menyayangi sesama manusia, kita menyayangi semua makhluk Allah yang ada di sini. Yo kewan, yo wit-witan, yo jin, yo kabeh kita sayangi satu sama lain. Ora ono sing kereng, orang kerengnya apa ya?
Orang sing galak karo sapa-sapa ya buta wae sing galak ya buta-buta galak. Solamu lunjak-lunjak gitu ya teman sekalian ya oke. Nanti saya mohon Pak Camat, Pak Lurah, Pak Dan Ramil kalau ada dan panjenenganipun Pak Dan Ramil ya Allah tak pikir ini ambil nganteng mau Pak Dan Ramil. Nanti kita mohon bergilir Bu ya, musik, omong terus dengan sambil merespon apa yang terjadi. Nah sekarang nyicil sidik Gundul Pacul iki ben ngene lho iki kok dadi wong Indonesia iki dianggap angel yo angel, kok anggap gampang yo gampang. Urip iki kok anggap ora ana jawabane, kok kan pertanyaan saya suwe dijawab siji muncul pertanyaan telu meneh. Ngoten nggih urip niku ya. Ana masalah diatasi muncul lagi masalah. Lah ngono to? Jan urip ngono kuwi. Makanya hidup adalah mempelajari pertanyaan dan memperjuangkan untuk menemukan jawaban. Kalau Anda tidak ngerti pertanyaannya, gue harus menjawab apa. Jadi yang nomor satu adalah pengetahuan atau ilmu tentang pertanyaan. Apa ki pertanyaan ini Indonesia ini nasional atau masyarakat atau provinsi atau keluarga kita masing-masing kan oke pertanyaan. Misalnya saya sing ngarep gue bayar untuk jusiong dia, wah iki kredite wis pegang dulu kira iso bayar iki iso ditarik iki barangnya gitu ya. Itu kan pertanyaan-pertanyaan. Termasuk pertanyaan dalam hatimu, gojek-gajek, ragu-ragu, ya sak piturute. Jadi hidup adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab. Nah, mulane awake dhewe njur mikul dhuwur, ayo sinau nang mbah-mbah biyen. Nanti Kiai Kanjeng akan memberi contoh tentang pinter kita janjane wong biyen karo wong saiki. Nanti kita cari bersama-sama karena salah satu penyakit besar kita di abad 20 ini adalah nganggep wong-wong biyen iki bodoh. Nyewoten. Kene menantang duwe handphone, iso browsing, duwe Instagram, njur merasa luwih pinter mbangane mbah kan gitu. Padahal kene iki ya mung pinter ngene-ngene ning urip urung karuan luwih ampuh mbangane mbahmu. Sebab mbahmu iso nyekolahke kowe, bapakmu iso nyekolahke kowe, kowe urung karuan iso nyekolahke anakmu. Kan begitu. Sudah terbukti mbah-mbah kita punya keistimewaan-keistimewaan. Nanti kita cari bersama. Misalnya dengan cara gini. Coba lagu tembang-tembang Jawa yang lahir 30 tahun terakhir, 40 tahun terakhir apa wae. Isine piye, unine piye misalnya. Jur sing suka biyen-biyen apa misalnya Gundul Pacul kan terus berabad-abad. Ilir-ilir terus berabad-abad. Ana rasa iki lagu Jawa sing tembange punya kedalaman makna seperti ilir-ilir, seperti Tomboati, Gundul Pacul. Ada apa tidak? Nah itu kita cari bersama, kita bandingkan. Nah saiki kan wis genrenya genre koplo. Jadi biyen wong Jawa wis saka sinom nganti pucung, ya. Ana Asmarandono, ana apa meneh liyane. Atur aku ditulungi Mas Joko. Mas Kumambang, Mijil, Sinom, Asmarandono, Gambuh, Kinanti, Dandang Gula, Durmo, Pangkur, dari oke Megatru. Oke, aku takon kuwi bedane apa? Beda aja. 11. Apa bedanya 11 kuwi? Secara musikal dulu. Secara musikal tergantung guru gotro, guru wilangan, dan guru lagunya. Ah, ini modern ya, milenial. Apa guru gotro gitu? Oke. Muatannya ternyata dia terkait berangkai satu sama lain. Itu cerita dan panduan dari orang lahir sampai orang mati. Itu berarti karya Jawa itu sempurna luar biasa, sudah sampai ke puncaknya. Setelah 11 tadi ada karya yang besar enggak di Jawa? Ada itu termasuk tembang alit kalau nggak salah nih Mas Gianto Mas Salatu. Kemudian ada tembang tengahan, Pirangrong, Diriso dan seterusnya nggak salah. Kemudian ada gending ageng. Itu untuk biasanya untuk pakurmatan atau untuk event atau momentum yang lebih khusus gitu. Oke. Kemudian kebudayaan Jawa, terutama di bidang musik atau tembang, karawitan dan seterusnya, beberapa puluh tahun terakhir itu meningkat dari yang 11 tadi atau menurun? Menurun.
kita kenal sejak tahun 70-80 misalnya mulai ono campur sari ya, dari Mas Mantos Wonosari ya. Kemudian campur sari mudhun meneh tekan Didi Kempot ya, campur sari sirodo ajiluhung sidik ya, linuhung sidik, tapi wis tekan Kempot gitu, tekan itu sudah pop sekali. Dan itu yang melebar sampai ke Suriname, sampai ke Madagaskar dan seterusnya. Kalau yang 11 tadi tidak mungkin sampai ke Madagaskar atau sampai ke Suriname, di mana banyak orang Jawa di sana. Kemudian setelah Didi Kempot, apa meneh? Ada Dewi Wiwi Sagita, oplosan itu. Nah, kemudian sampai hari ini grafik kualitasnya ya, secara message, konten ataupun susastro itu semakin sangat-sangat menurun. Semakin menurun, baik sastranya maupun konten atau message ya. Atau anu juga apa namanya musikalitasnya juga. Karena Asmarondono kuwi abadi ngono kuwi. Dan itu tidak akan hilang. Ini nek campur sari kuwi paling 20 tahun wong wis modal lali. Saiki misale saiki bahkan sing terkenal saiki kan tiruan berapa? Imitasi dari Jepang sing sayang itu lagi ya. Itu lagu Jepang ya. Terus Cucak Rowo itu lagu dari Swiss ya. Aslinya ngono. Aslinya ngono kuwi ya. Terus dadi Cucak Rowo. Wis niru sing diomongke iki Cucak Rowo kuwi lho. Wis ora apa-apa ning ya. Jadi nek nyanyi mesti ndelok Cucak Rowo dituling ngene. Oke, kita tidak mengutuk ya, kita cuma mempelajari. Ayo cah saiki mulai mikul dhuwur, mulai menggali kreativitas lagi, mulai menaikkan lagi, meningkatkan lagi kebudayaan asli kita. Maka Indonesia, saya mohon jangan berpikir bahwa Jawa itu tidak penting. Nek ora ana Jawa, Indonesia rasa urip. Jawa ki janjane kan mayoritas. Ning gelem ngalah bahasa nasional kita adalah bahasa Melayu. Bayangkan wong Jawa ngeyel. Kan kita punya nggak? Wong mayoritas kok. Mestinya bahasa nasional kita adalah bahasa Jawa. Ning modal kok. Nek Jokowi sih lumayan wong Solo, nek Prabowo harus pidato cara Jawa piye ya toh? Nah, kan gitu. Apalagi Yusuf Kala. Harus piye? Harus ngomong cara Jawa gitu kan. Oke, jadi teman sekalian banyak yang kita pelajari sekarang.